Sifat yang kelima, asimetrik. Definisinya adalah tidak ada X dan Y elemen dari himpunan A, X, R, Y, dan Y, R, X. Jadi dia tidak boleh membentuk misalkan X, Y dan Y, X ini tidak boleh menjadi elemen dari R ya. Jadi dua-duanya ini tidak boleh menjadi elemen dari R. Jadi tidak boleh ada yang berkebalikan ya. Jika sudah ada X, Y, tidak boleh ada Y, X, dan sebaliknya. Jika ada Y, X, tidak boleh ada X, Y. Jadi contoh, misal kita punya himpunan A, elemennya 1, 2, 3, kemudian relasi R, yaitu relasi dari himpunan A menuju ke himpunan A. Contoh yang pertama, relasi R sama dengan 1,2 misalkan, 2,3, 1,3. Apakah ini dia bersifat simetrik atau tidak? Kita periksa elemen yang pertama, 1,2. Apakah ada 2,1? Ternyata tidak ada. Elemen kedua, 2,3. Apakah ada 3,2? Ternyata juga tidak ada. Elemen yang ketiga, 1,3. Apakah ada 3,1? Ternyata juga tidak ada. Sehingga secara definisi dia sesuai dengan sifat asimetrik. Jadi X, Y ada tetapi Y, X tidak ada ya. Jadi tidak boleh ada yang berkebalikan di sini. Contoh yang kedua misalkan R sama dengan 1,3 misalnya. Hanya ada satu elemen saja. Ini bisa dipastikan dia asimetrik ya. Contoh yang ketiga, R sama dengan 1,2, 2,3, 1,3, 2,1. Apakah ini dia asimetrik atau tidak? Kita periksa elemennya. 1,1 apakah ada 2,1? Ternyata ada di sini. Sehingga dia melanggar definisi dari asimetrik ya. Di sini ada 1,2, 2,1. Berarti ini dia satunya ini adalah X, duanya adalah Y, kemudian ini dia Y, satunya ini X ya. X, Y, Y, X ternyata ada, merupakan elemen dari R ya. Jadi dia di sini melanggar definisi. Jadi kita katakan dia bukan asimetrik. Karena apa? Karena X, Y dan Y, X elemen dari R ya. Atau dalam kasus ini karena 1,2 dan 2,1 elemen dari R. Harusnya dia bukan elemen ya. Tapi di sini ternyata dia menjadi elemen sehingga dia bertentangan dengan definisi dari asimetrik. Jadi contoh yang ketiga ini dia bukan asimetrik. Contoh yang kedua ini dia asimetrik. Contoh yang pertama ini dia asimetrik.